Wih, tiba-tiba hewan kesayangan kamu mati, mati mendadak. Jangan sampai karena keracunan. Hai sahabat Wih, Radian. sahabat Radian, masih ketemu terus sama kita ya, Iya, Dok. betul sekali. Dengan saya Dharma. Dan saya Dr. Radian. Dan kita kali ini ngobrol santai. Oke. Dan kita ketemu lagi di OnlyFans Video. Olive Studio. Jadi di segmen kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar kesehatan hewan ya Mas Dharma ya. Ya, yang tiba-tiba hewan kesayangan kamu mati, Dok. Aduh, ini agak berat ya, dari kata-katanya aja sudah sesuatu yang menyeramkan, tapi Ya. semoga dengan obrolan kali ini akan membuat teman-teman jadi lebih aware lagi terhadap hewan kesayangannya di rumah. Benar. Jadi banyak nih, Dok, kasus yang mana hewan kesayangannya datang ke klinik, datang ke dokter hewan, ke rumah sakit, ataupun telepon dokter hewan temennya atau dokter hewannya. Dok, ini kenapa dok? Tiba-tiba hewan saya kok nggak ada atau tiba-tiba kok lemes? Selalu ada kata tiba-tiba dok. Artinya kan Tiba-tiba. dalam waktu yang benar-benar singkat nih dok, ya shock gitu ya rasanya ya. Nah, biasanya nih apa nih dok? Dan kali ini kita pengen bahas tentang kecelakaan Keracunan. keracunan. Oke. Iya, accident nih ya, Nah. keracunan. Apa sih dok yang biasanya terjadi gitu dok? Biasanya kalau hewan yang di sekitar kita, anjing, kucing atau hewan lainnya tuh sebenarnya ada yang bersifat racun nggak sih dok? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keracunan pada hewan, hewan itu salah satu makhluk hidup yang lebih sensitif dibanding manusia. Lebih sensitif? Lebih sensitif. Kenapa lebih sensitif? Kena coklat aja bisa keracunan. Coklat? Coklat. Alah, terus? Makanan yang terlalu banyak bawang bisa keracunan. Bawang? Betul. Oh, Berbagai tapi- macam bawang-bawangan nih. Tapi nggak untuk semua hewan kan dok ya? Nggak untuk semua hewan. Tapi khusus di kali ini, biar teman-teman juga nggak bingung, kita bahas khusus anjing kucing dulu. Oh, yang paling banyak ada di Betul. sekitar kita ya dok Betul ya? sekali. Mulai dari kucing mungkin dok ya? Mulai dari kucing. Oke. Apa nih dok? Sebenarnya kalau anjing sama kucing itu tingkat keracunan atau sumber keracunannya itu hampir mirip Mas Dharma. Mirip. Jadi Oh. kalau kita membahas sumber racun buat anjing dan kucing, kita bahas langsung konteksnya untuk kedua spesies ini. Boleh. Ya. Nah, yang pertama, yang paling banyak di sekitar kita ya, yang berhubungan dengan buah-buahan. Buah-buahan aja jadi Buah-buahan racun, Dok. aja bisa jadi racun. Tapi banyak sih dok dari sahabat radian yang biasanya dok kucingnya tiba-tiba dikasih buah A, B, C, D gitu. Terus anjingnya kadang juga banyak ya anjing yang dikasih melon, dikasih apa namanya watermelon apa sih dok? Semangka gitu ya. Dok. Bahkan kadang ada yang ngasih alpukat juga ya. Alpukat. Apa dok? Buah yang beracun sifatnya. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu nih, kalau sebenarnya makanan mereka itu bukan buah-buahan. Si anjing kucing terkadang mau makan buah karena mengikuti apa yang dimakan oleh ownernya. Atau kebiasaan yang dia lihat, akhirnya dia mencoba. Tapi ternyata dari berbagai jenis buah-buahan yang dikonsumsi manusia, ada beberapa jenis buah-buahan yang ternyata ini bersifat racun, Mas Dharma. Sifatnya racun. Yang pertama, paling gampang adalah anggur atau produk-produk olahan anggur termasuk kismis. Kismis. Kismis juga bisa beracun. Bukan ya. Ini kita lagi ngomongin serius dulu nih. Biar nanti teman-teman bisa fokus biar nanti jadi catatan. Enggak ada. Oh enggak ya? Aduh. Jadi maunya sedikit serius, santai atau gimana ini? Santai dong. Santai ya, oke. Diulangi lagi ya. Kismis. Kismis atau Oh enggak ya. Oh, Pokoknya anggur beserta turunan-turunannya gitu Dok, ya. betul, Jadi intinya anaknya, anggur. Terus cucunya ya Dok, ya. betul. Terus yang kedua, salah satu sayur atau buah yang banyak dikonsumsi manusia juga. Alpukat, khususnya bagian bijinya. Hati-hati. Tadi dokter bilang buah loh dok. Iya, Sayur alpukat. juga loh. Dia kadang ada beberapa orang nyebutnya buah dan nyebutnya sayur. Nah, makanya saya sebut di sini buah atau sayuran. Baik. Alpukat, khususnya bagian biji-bijian. Jadi, Biji alpukat. biji alpukat. Kadang kan kalau kita ngupas alpukat, ada bagian dari cangkang biji alpukat yang ikut. Oh iya. Kulit ari Dari biji bijinya. alpukat. Oke. Itu Apalagi bijinya itu bahaya, itu beracun. gitu. Nah, ini dua jenis buah-buahan yang sering umum kita jumpai dan ternyata Ada di beracun. sekitar kita ya dok. Ada ya? di sekitar kita. Itu kalau kita berbicara buah-buahan. Baik. Yang kedua berbicara tentang bumbu. Bumbu.
Bumbu atau sayuran kali ya, Dok, ya? Iya, bumbu atau sayuran. Bumbu apa sih yang bersifat racun? Itu Hmm? adalah jenis bawang-bawangan. Bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, intinya bahan bawang-bawangan. Bawang-bawangan. Jadi dari plastik, Dok. Bukan dari plastik Kan bawang-bawangan. dong. Bawang beneran. Sesemuanya yang berhubungan dengan bawang ini Mas Oh, berbagai Dharma. macam bawang kali ya. Iya, Kalau maksudnya bawang-bawangan itu. berarti plastik dong. Iya, tapi di sini kita bahasnya bawang beneran ya. Oke, boleh. Oke. Jadi berbagai macam bawang, mulai dari Mhm, bawang bombay, mhm, bawang merah, bawang putih ya, Dok ya. Bahkan daun bawangnya pun juga bersifat Walaupun racun. itu juga sudah diolah, Dok. Betul sekali. Ada bawang yang dijadiin item-item itu, Ya, ada bawang udah dibikin keripik dan lain betul. juga tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Hanya Ah, saja terkadang teman-teman di rumah tidak menyadari hmm? karena bawang itu sifatnya bukan menunjukkan gejala yang secara tiba-tiba. Jadi Jadi, gejala pada saat dia termakan mm-mm, berbagai macam bawang itu mm-mm, tadi, kemakan itu nggak langsung efeknya langsung ya, Dok ya? tidak. Jadi Hmm. terakumulasi dalam waktu yang lama bisa menyebabkan gangguan Saya hati tahu atau nih, ginjal. Dok. Kadang-kadang ada nih, sahabat radian yang Mm-mm, biasanya tuh kreatif kan, Dok. mm-mm, Dimasakin nih ayam, oh kayaknya saya kalau makan dengan bawang, mm, ditumis dengan bawang kan enak ya, mm. kalau daging ya Betul. ditumisin, Dok. Mm, Memang nggak langsung, gejalanya langsung kan ya, Dok, mm, ya. Jadi akumulasi itu. Jadi betul. kita niatnya baik ya, Dok, ya, biar kucing dan anjing kita tuh Mm, makan makanan itu lebih enak, betul tapi ternyata sekali. terakumulasi jadi Mm. racun ya, Dok. Jadi kalau mau bikin raw food jangan disamakan seperti buat makanan buat kita. Padahal juga sebenarnya saya denger-dengerin, Mm, Dok, banyak dokter hewan yang sudah mengedukasi, mm, teman-teman sahabat radian itu mm. untuk tidak memberikan raw food lagi ya, Dok, ya. Betul, Karena kan? sudah banyak banget, makanan olahan jadi Mm, yang sudah bisa diberikan langsung mm, kali ya, Dok, ya. betul Seperti sekali. dari dry food, Mm, wet food yang memang nutrisinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya, Dok, ya. betul. Dan Hmm. yang ketiga, Mas Dharma, Ya, apa itu, ini Dok? masih sesuatu yang berhubungan dengan cemilan-cemilan. Cemilan. Coklat. Coklat. Entah itu coklat yang benar-benar makanan coklat atau Hah? es krim dengan rasa coklat. Pokoknya flavor ya, Dok, ya? Flavor intinya sesuatu hal yang ada kandungan coklat. Kandungan coklatnya. Nah, Oh, ini itu kenapa, Dok? Nah, kalau di coklat ini juga mengandung sesuatu racun Mhm. yang sifatnya lebih spontan. Lebih spontan? Lebih spontan. Kadang pada beberapa kasus dia makan karena yang termakan jumlahnya banyak, mungkin lagi enak Hmm. ya. Kadang kan kalau es krim coklat ada susu dan lain-lain, Lebih anjing enak suka nih ya? lebih enak. Hmm. Dia makannya banyak, biasanya gejala yang muncul adalah muntah-muntah. Langsung, Dok? Langsung. Ah. Beda dengan bawang tadi. Kalau Iya, bawang iya. harus terakumulasi dalam waktu tertentu, tapi kalau coklat ini bisa memberikan efek secara langsung. Seru juga ya, Dok, Mhm, ya, ternyata. Jadi tadi udah kita bahas yang mhm. pertama tadi ada buah-buahan, Betul. anggur beserta turunan-turunannya ya, Mhm, Dok, betul. sama anaknya, cucunya tadi. Nah, Kemudian ada alpukat, tapi betul. ternyata alpukat itu yang bahaya adalah kulit ari dari bijinya. Mhm, Yang ketiga tadi berbagai macam bawang ya, mhm. bawang-bawangan yang dari plastik tadi. Betul. Kan juga bahaya, Dok, kalau dari Iya, plastik bahaya kemakan kan, Dok, plastik ya. ya. Yang keempat ternyata coklat. Betul sekali. Belajar lagi nih hari ini, Dok. Ada lagi nggak, Dok, kira-kira? Kalau berhubungan dengan sesuatu yang dimakan secara umum sudah kita bahas. Hah. Tapi ada hal lain lagi Dok, saya nih. tapi tahu, Dok, Apa? ada beberapa juga yang nggak boleh kemakan dan itu bersifat racun, Coba Dok. sebutin dulu. Eh, Kita tes ya pengetahuan dari seorang Dharma iya, Wijaya. katanya ada juga sayur-sayuran bikin buta, Dok, kalau di Bikin anjing. buta. Kalau tutupin mata. Bocor loh. Padahal saya mau bilang, Iya. daun-daun sayur-sayuran itu bisa bikin buta, Dok. Kalau mau Mm-mm. kecolok. Iya.